Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper. Indonesia itu perlu energimu. Kalian pasti udah nggak asing dengan Megawati Soekarno Putri. Ia merupakan pendiri dari PDI Perjuangan. Tapi kalian tahu nggak sih, ayahnya yaitu Insinyur Soekarno juga pernah mendirikan partai. Kalau dilihat-lihat, logo mereka terlihat sama ya. Tapi kalian kebayang nggak sih kayak gimana sih bentuk partai zaman dulu? Ayo kita bahas. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Rakyat hidup dalam tekanan politik, ekonomi, dan sosial. Karena penderitaan itulah, generasi terpelajar Indonesia mulai sadar bahwa untuk bebas dari penjajahan, bangsa Indonesia harus bersatu sebagai satu bangsa, bukan lagi terpecah dalam suku atau daerah, yang pada akhirnya terbentuklah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Namun, sebelum jadi PNI, awalnya perkumpulan ini adalah klub belajar yang bernama Al-Jumini Study Club. Kemudian diubah menjadi Perserikatan Indonesia pada 4 Juli 1927 hingga pada Mei 1928 pada Kongres di Surabaya, namanya berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Kira-kira siapa aja ya menjadi anggota PNI? Untuk anggota PNI itu sendiri terdiri dari Insinyur Soekarno yang merupakan pendiri sekaligus ketua dari PNI. Kemudian dibantu oleh rekannya yaitu Mr. Djoko Hadisuryo yang merupakan sekretaris sekaligus bendahara pertama PNI. Selain itu juga terdapat anggota inti lain seperti Dr. Cipto Mangkusumo, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, dan juga Insinyur Anwari. Tujuan atau ideologi berdirinya PNI itu sebagian besar berasal dari pemikiran Soekarno. Di antaranya yaitu pertama, nasionalisme, di mana PNI dibentuk dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran dan pentingnya persatuan Indonesia dalam melawan penjajah. Yang kedua yaitu marhaenisme, yang dimana tujuan berdirinya PNI untuk memperjuangkan rakyat kecil seperti petani. Yang ketiga adalah non-kooperatif, yang dimana tujuan berdirinya PNI adalah untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan lebih mendukung bangsa Indonesia. Yang keempat adalah self-help, yang dimana PNI mengandalkan kekuatan bangsa sendiri, bukan bantuan asing. Karena ideologi yang digagaskan tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia yang setuju dan ikut bergabung dengan Partai Nasional Indonesia. Hingga pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota yang terdiri dari petani, buruh, pelajar, dan mahasiswa. PNI juga aktif mengadakan seperti rapat umum, pendidikan pada kader, dan juga penerbitan tulisan politik. Berkembang pesatnya partai anti-kolonial ini membuat bangsa Belanda cemas dan khawatir. Sehingga pada 29 Desember 1929, Soekarno dan 7 pemimpin seperti Cipto Mangkusumo diajukan ke pengadilan kolonial di Bandung. Dalam pengadilan tersebut, Soekarno membacakan pembelaan yang sangat terkenal yaitu Indonesia Menggugat, yang berisi penderitaan rakyat akibat penjajahan. Hingga pada 30 April 1930, Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan anggota lain ditangkap dan dipenjara antara 1 hingga 2 tahun. Soekarno dan para tokoh lain dipenjara di Sukamiskin yang ada di Bandung. Karena para pemimpin PNI ditangkap dan dipenjara, alih kepemimpinan diambil alih oleh Sartono, yang pada akhirnya Sartono memutuskan untuk membubarkan PNI. Karena pada saat itu kondisi Indonesia sedang tidak stabil dan juga banyak tekanan dari kolonial Belanda. Masa berdirinya PNI akhirnya selesai. Gimana, seru kan? Nah, dari sejarah PNI ini menunjukkan bahwa keberanian dan persatuan adalah kunci untuk mencapai perubahan besar. Meskipun pada akhirnya PNI dibubarkan, semangat perjuangan dan gagasan kemerdekaannya tetap hidup, membuktikan bahwa ide yang baik tidak dapat dipadamkan.
Terima kasih sudah menonton, semoga dapat menginspirasi kita dan sampai jumpa.